Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada tema kali ini, kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Tapi sebelum saya menjelaskan faktor-faktor tersebut, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena kata orang tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka ta'aruf. Jadi, perkenalkan, nama saya Nabila Ummah, biasa dipanggil Pila. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Palopo. Oke, langsung saja. Lebih sederhananya, ada dua faktor penyebab korupsi yang terjadi dari setiap segi kehidupan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sesuai dengan namanya, faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor penyebab korupsi yang disebabkan oleh keadaan di luar. Lalu, apa sih itu korupsi? Korupsi bisa kamu temui dalam berbagai macam perspektif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, korupsi bisa terjadi dari segi kehidupan manapun, tidak hanya pemerintahan. Akibatnya, korupsi juga berkembang dengan begitu banyak definisi. Secara internasional, belum ada satu definisi yang menjadi satu-satunya acuan di seluruh dunia tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu dari perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, dan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu, apa saja faktor-faktor internal tersebut? Faktor internal ada dua, yaitu berdasarkan aspek perilaku individu. Yang contohnya ialah adanya sifat tamak atau rakus. Sifat tamak atau rakus tersebut merupakan sifat manusia yang merasa selalu kurang dengan apa yang telah dimilikinya, atau bisa juga disebut dengan rasa kurang bersyukur. Lalu, moral yang kurang kuat. Orang yang tidak memiliki moral yang kuat tentunya akan mudah tergoda melakukan perbuatan korupsi. Salah satu penyebab korupsi ini merupakan tonggak bagi ketahanan diri seseorang dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup tentunya menjadi salah satu penyebab korupsi yang disebabkan oleh faktor eksternal. Bila seseorang memiliki gaya hidup yang konsumtif dan pendapatannya lebih kecil dari konsumsinya tersebut, maka hal ini akan menjadi penyebab korupsi. Tentunya hal ini sangat erat kaitannya dengan pendapatan seseorang. Lalu ada juga berdasarkan aspek sosial. Berdasarkan aspek sosial bisa menyebabkan seseorang melakukan tindak korupsi. Hal ini bisa terjadi karena dorongan dan dukungan dari keluarga maupun sifat pribadi seseorang tersebut tidak ingin melakukannya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan untuk melakukan korupsi, bukannya memberikan hukuman. Lalu, apa saja faktor eksternal tersebut? Faktor eksternal itu lebih condong terhadap pengaruh dari luar. Contohnya, kamu dapat lihat dari beberapa aspek, misalnya aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Penyebab korupsi dalam aspek ini adalah ketika nilai-nilai dalam masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi, masyarakat tidak menyadari bahwa yang paling rugi atau korban utama ketika adanya korupsi adalah mereka sendiri. Selain itu, masyarakat juga kurang menyadari kalau mereka sedang terlibat korupsi. Adapun aspek ekonomi hampir mirip dengan perilaku konsumtif pada faktor internal. Bedanya di sini lebih ditekankan kepada pendapatan seseorang, bukan kepada sifat konsumtifnya. Adapun aspek politis, pada aspek politis ini korupsi bisa terjadi karena kepentingan politik serta meraih dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dalam aspek politis ini bisa membentuk rantai-rantai penyebab korupsi yang tidak terputus dari seseorang kepada orang lainnya.
Dan yang terakhir ada aspek organisasi. Dalam aspek organisasi, penyebab korupsi bisa terjadi karena beberapa hal seperti kurang adanya keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang membadainya sistem akuntabilitas yang benar, serta kelemahan sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan. Oke, itulah tadi beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, yaitu faktor eksternal dan internal. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.